Day. Di hari Valentine ini, aku ingin membahas tema mengenai relationship. Tapi bukan relationship dengan pacar kamu ya, melainkan in relationship with God. Untuk tema ini aku ingin ambil dari perikop Maria dan Marta yang udah sering teman-teman dengar. Aku ingin cerita sedikit ya. Jadi Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dan tiba di sebuah kampung. Di situ Marta menyambut Tuhan Yesus ke rumahnya. Di rumahnya juga ada saudaranya Maria dan mereka berdua bersama dengan Yesus. Marta sibuk sekali melayani dan Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkannya. Di sini kita bisa melihat Marta dan Maria memiliki cara yang berbeda dalam melayani dan mengasihi Tuhan Yesus. Tidak hanya berhenti di situ saja, Yesus menegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebenarnya, apa sih bagian yang terbaik itu? Teman-teman, ketika kalian melayani, kalian pasti melakukan persiapan ya, banyak hal. Mungkin semacam behind the scene-nya, misalnya menyiapkan sebuah event, teman-teman akan menentukan temanya apa, judulnya apa, kira-kira pembicaranya siapa, kemudian desain posternya seperti apa, pemilihan lagunya seperti apa, dan lain sebagainya. Atau mungkin di gereja, kalian berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani dengan baik dengan membaca suara yang lantang dan jelas sebagai seorang lektor atau pemazmur. Banyak cara, dan kadang kalian merasa tidak bahwa cara melayani Tuhan mungkin terkadang itu seperti Marta. Kita kadang sibuk dengan hal-hal yang tampak di luar. Kita sibuk dengan apa pandangan orang yang mungkin kelihatan kasat mata kita ya. Tapi apakah itu yang berkenan di hati Tuhan Yesus? Kita mau lihat di perikop lainnya ya. Di Markus 2 ayat 18 sampai dengan 19, di situ juga diceritakan orang-orang itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Apa yang ingin aku sampaikan di sini? Jadi Tuhan Yesus itu yang pertama di perikop pertama Maria dan Marta itu menegur Marta bahwa sebenarnya Marta itu tidak mengambil bagian yang terbaik. Kenapa? Karena yang datang ke rumah itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika Yesus sendiri sang kasih terbesar yang sudah hadir di rumah itu, itulah yang terutama. Itulah yang harus kita layani. Terkadang kita bingung. Sebenarnya kita itu ingin menyenangkan hati Allah atau hati manusia sih? Aku ingin ajak teman-teman untuk merenungkan hal-hal ini. Nah, kenapa Yesus menyampaikan seperti itu? Dan di perikop yang kedua di Markus 2 mengenai hal berpuasa, maksud Yesus adalah ketika murid-muridku sudah bersama dengan aku, Yesus itu sendiri, apakah mereka akan berpuasa? Ibaratnya Tuhan Yesus itu adalah yang terpenting, yang terutama, yang dalam hidup kita. Jadi hal-hal lain menjadi tidak penting gitu loh. Yang ingin Yesus sampaikan di sini adalah
ketika aku sendiri yang hadir? Apakah hati kita ini siap untuk datang juga kepada Yesus? Karena yang hadir ini Yesus sendiri loh. Hal-hal lain menjadi tidak penting. Nah, begitu pula dengan relationship. Yang ingin aku sampaikan di sini adalah mungkin kelihatannya pelayanan yang sudah kita lakukan tuh sibuk banget ya. Macam-macam dari A sampai Z. Pertanyaan yang pertama, apakah itu berkenan di hati Tuhan? Apakah itu sebenarnya yang Tuhan mau dari kita? Jadi sibuk dengan segala macam hal dan bahkan tidak memiliki waktu bahkan untuk berelasi dengan Tuhan. Kalau misalnya teman-teman nih punya pacar atau punya sahabat, gimana sih cara menjalin relasinya? Apakah dengan gojekin makanan aja, antar jemput aja, melakukan hal-hal seperti itu? Atau untuk mengenal apa sih yang dia suka, makanan apa sih yang dia suka, dia itu orangnya seperti apa ya? Caranya seperti apa untuk get to know her better? Yaitu dengan cara komunikasi. Menjalin relasi itu dengan komunikasi yang intens. Ada dua arah. Aku ngomong, dia ngomong. Ketika aku ngomong, dia dengar. Ketika dia ngomong, aku dengar. Komunikasi dua arah. Dan apakah kita sudah melakukan hal itu dalam menjalin relasi kita dengan Tuhan? Nah, aku ingin ajak teman-teman di masa saat ini agar kita bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menjalin relasi yang lebih intens dan intim dengan Tuhan. Jika mungkin saat ini teman-teman sibuk dengan pelayanan macam-macam, bukan itu tidak penting, bukan itu tidak baik, tapi bukan yang terbaik. Sekali lagi yang Yesus sampaikan, yang terbaik itu adalah yang dilakukan oleh Maria, yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu duduk diam dan mendengarkan Yesus. Jadi mari teman-teman, kita mau bangun relationship kita lagi lebih dalam dengan Tuhan, untuk tahu apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita, yaitu yuk kita mau mulai doa lagi, kita mulai mau baca firman, saat teduh untuk dengarkan apa yang Tuhan mau, supaya relationship with God ini kita semakin baik dan makin intens. Terima kasih.